Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini kita mau ngecek pengereman bagian depan, cakram rem depan, kampasnya, pistonnya, kinerjanya. Sekarang kita buka dulu. Kalau tidak punya kunci L bintang yang panjang, gunakan yang pendek. Caranya seperti ini. Jadi dibantu dengan ini kunci T10. Jadi untuk membukanya tidak terlalu berat. Tahan. Ini hanya ngecek-ngecek kondisi teman-teman. Kalau memang perlu dilakukan servis dan penggantian, kita lakukan. Kalau tidak, kita pastikan kondisi pengereman bagian depan itu aman, tidak ada masalah. Seperti ini. Untuk kampas rem masih cukup tebal ya. Untuk kampas rem masih cukup tebal. Kita buka dulu bagian pen penahan kampas rem ini. Di sini biasanya ada pengunci teman-teman ya. Ini kok nggak ada. Sebentar. Oh ini nggak ada ini. Ini biasanya ada pengunci. Ada pengunci di lubang. Nah, ini ada lubang ini lubang pengunci. Jadi dipasang semacam klip itu ya di sini. Dipasang semacam klip. Jadi ini menancap ke sini, terus bagian ujungnya menancap bagian ujung yang sini, yang lubang ini tadi. Nah, lubang ini ada klip. Jadi ini tidak terlepas keluar. Harusnya ini tidak ada. Nah, ini untuk kampasnya masih cukup bagus. Masih cukup tebal ya. Nah ini juga masih cukup tebal. Bentar, nah ini coba teman-teman perhatikan. Ini dicoba teman-teman perhatikan untuk ketebalan kampas. Nah, untuk ketebalan kampas ini ya, diperhatikan bagian yang ini dengan bagian yang ini lebih tebal yang sini. Jadi ini besar kemungkinan, nah ini teman-teman ya, ini besar kemungkinan untuk pistonnya seret, atau bisa jadi dudukan ini seret. Nah benar kan ini. Seperti ini harus bekerja dengan fleksibel. Nah, seperti ini harus bisa bekerja seperti ini. Sementara ini tadi cukup seret dan ini korosi seperti ini ya, tayangan seperti ini ya. Ini kita bersihkan, terus kita kasih grease atau oli, minimal kasih oli pelumasan supaya bekerja dengan normal. Kita kasih grease atau minimal oli pelumasan. Nah, terus resiko kalau ini macet, soalnya sering terjadi kasus ini sampai benar-benar tidak bisa bergerak sama sekali. Sering kali terjadi karena posisi di bawah ya. Jadi maklum kalau ini terkunci kotor seperti ini, maklum. Cuman harus diperhatikan kalau sampai itu terjadi mengunci seperti ini ya, ini ngunci semisal, resiko biasanya kampas rem ini akan habis sebelah. Nah ini enggak sampai habis, tapi teman-teman perhatikan untuk ketebalan. Teman-teman perhatikan untuk ketebalan. Bagian yang ini lebih tebal daripada bagian yang ini. Ini bagian di dalam ya, bentuknya akan berbeda. Bagian yang di dalam ini lebih tipis
bagian yang di dalam lebih tipis. Yang di sini ya ini lebih tebal. Ini di sini, terus yang ini di sini. Yang ini lebih tebal. Dan dampak yang lain, teman-teman perhatikan. Kelihatan kan? Nah, seperti ini. Ini termakan, teman-teman. Nah, ini termakan. Jadi di satu sisi termakan, dan ini adalah sisi yang bagian kampas dispatnya tadi, yang bagian dispatnya ini tipis, yang termakan ini. Sementara yang bagian dispatnya ini lebih tebal, ini lebih aman biasanya. Nah, jadi teman-teman perhatikan, ini lebih bagus kondisinya daripada yang samping sana tadi. Yang di sebelah sana tadi ini lebih bagus, masih lebih utuh. Sementara yang bagian sini, nah ini, seperti ini. Ini adalah dampak daripada terkuncinya dudukan kaliper. Jadi sebisa mungkin untuk dudukan kaliper ini jangan sampai terjadi kasus seperti ini, kotor yang seperti ini. Terus untuk piston, kita pastikan kinerja piston. Nah, ini masih cukup normal. Dan untuk memastikan ini benar-benar normal, ini cara saya ya, sekali lagi ini cara saya. Tang kita masukkan, kita tekan. Nah, masih mau bergerak. Biasanya ini juga terkunci, tapi ini masih mau bergerak, bisa keluar dan bisa masuk dengan tidak terlalu berat ya. Dengan tidak terlalu berat, masih dalam batas toleransi ya. Jadi di sini yang perlu kita lakukan di sini adalah membersihkan bagian ini, dibersihkan, terus kita kasih pelumasan. Bisa grease, bisa juga pakai minyak oli, sedikit oli. Dan untuk oli jangan pakai oli tap-tapan mesin ya. Kalau gadan nggak masalah, tapi kalau tap-tapan mesin itu kalau bisa jangan, kecuali terpaksa ya. Nah, sekarang kita bersihkan dulu, kita lap-lap dulu. Nah, setelah cukup bersih, kalau ada amplas, di amplas juga nggak apa-apa. Kalau ada amplas, dilakukan pengamplasan, sedikit pengamplasan pada batang dudukan ini tadi, nggak masalah. Di sini dibersihkan dengan amplas. Kalau untuk korosinya terlalu parah ya, ini kita kasih sedikit grease. Setelah dirasa cukup lancar, kita pasang, kita kembalikan seperti semula. Dan seharusnya seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini, harus bisa bekerja seperti ini. Jadi waktu dilakukan pengereman, posisi kampas rem dispatnya ini, posisinya akan menyesuaikan dengan sendirinya teman-teman. Jadi yang bergerak adalah bagian ini. Untuk kampas rem dispat ini hanya mengunci, tugasnya mengunci, menghentikan piringan, memperlambat gerak putar piringan cakram. Nah, kalau dudukan ini ngunci di sini seperti tadi ya, seret atau bahkan tidak bisa bergerak sama sekali, piston normal, yang terjadi adalah selain kampas ini habis sebelah untuk piringan ini akan berisiko seperti ini, bahkan bisa jadi lebih parah, lebih fatal, tipis habis gitu, terkikis, benar-benar terkikis. Jadi sebagai antisipasi, sebagai langkah antisipasi adalah rawat untuk sistem pengeriman depan cakram, dari mulai dudukan, kampas, dan juga piston. Pengecekannya seperti itu tadi.
Kalau sampai piston ini seret ya, dipompa bisa, tapi kembali ke dalamnya seret sekali, berat sekali, itu lebih baik dibongkar, diservis semua. Soalnya kinerja piston ini harusnya enteng, dimasukkan nggak seret, nggak terlalu berat ya. Ada sedikit hambatan tapi nggak terlalu berat, karena di bagian dalam sini ada 2 karet, 2 seal gitu. Jadi kalau sampai ini piston benar-benar seret, bahkan sampai tidak bisa bergerak, mending dibongkar, dibersihkan semuanya, untuk minyak airnya diganti sekalian. Jadi dilakukan perawatan total, mulai dari bagian bawah juga dari bagian yang ada di atas sana. Nah, sekarang kita pasang. Nah, untuk yang model ini tadi, di sini kan berbeda, bentuknya berbeda teman-teman ya. Yang ini lebih tipis tadi, ini ada di dalam. Seperti ini, dipasang dulu. Pasang dulu, ditahan pakai pin tadi. Ini nanti kita carikan klipnya ya, untuk menahan agar tidak terlepas. Ini dipasang. Nah, seperti ini. Tertahan. Cara memasangnya tekan. Pasang seperti ini. Masukkan. Nah, sedikit tekan dengan jari. Menyesuaikan lubang untuk memasukkan pin. Klip, memasukkan pen. Untuk memasukkan pen. Nah, ini nanti kita carikan klip untuk pengunci. Nah, di sini kan ada lubang. Kita kasih klip nanti untuk pengunci. Sekarang kita pasang. Setelah terpasang, kita pompa. Teman-teman perhatikan. Nah, ini ada pergerakan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu langkah-langkah perawatan pengereman bagian depan, cakram rem cakram bagian depan. Untuk pen ini nanti kita carikan klip sebagai pengunci agar tidak terlepas keluar. Semoga ini bermanfaat. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share jika dirasa video-video saya ada yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.